Ya, kita ulas ya dari segi market. Ya, kalau kita perhatikan ini tetap untuk di pasar ya, untuk di minggu ini fokusnya itu yang pertama itu masih mengenai seputar oil. Kemudian untuk kedua ini adalah tentang masalah zona Eropa ya, Euro kalau kita perhatikan ya. Nah, di hari kemarin ini juga minggu ini sebenarnya banyak sekali data-data keputusan kebijakan moneter dari Bank Sentral dunia ya. Seperti di hari kemarin ini juga sudah ada keputusan untuk RBA, Bank Sentral Australia. Ya, ini mempertahankan suku bunganya itu di level 2,25%. Ya, kalau kita perhatikan ya, untuk di Australia setelah kemarin memangkas 25 basis poin ya, ini ada satu positif ya, dapat mendongkrak untuk pasar sektor perumahan Australia. Ya, kalau kita perhatikan di sini untuk proporsi lelang rumah di Sydney ini juga tercatat di atas 80% ya. Dan ini adalah rally terpanjang dalam sejarah. Kemudian kalau kita perhatikan harga rumah di kota-kota besar Australia, ini juga naik 13,7% di bulan Februari ya, dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Nah, keputusan untuk RBA sendiri ini tetap memangkas level suku bunga. Ya, ini juga agak sedikit mengerem ya, dengan menyusulnya kemungkinan kecemasan bubble di pasar sektor perumahan ya. Kemudian kalau dilihat Udah sih dari tetap data itu cash persetujuan bangunan, 2,25. Sorry, oh sorry naik ya. tetap 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 di 2,25. tetap Pak Dwi, forecastnya di 2% kan? Kalau forecast ini, kalau yang data yang saya dapat itu forecastnya memang memangkas suku bunga 25 basis poin, tapi hasil kemarin tetap di 2,25%. Betul ya? Ya, tetap. Ya, tetap ya Pak Dwi ya. Meskipun pemangkasan forecastnya dipangkas 25 basis poin. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya. Untuk RBA dari segi kemarin yang mempertahankan level suku bunga 2,25 basis poin, ini menghasilkan untuk performa dari Aussie mulai kembali naik ya, rebound ya. Ini hingga ke levelnya 0,78 500, mendekati level hal tersebut ya. Kalau kita perhatikan juga dengan penggunaan di Fibo retracement ya, kenaikan di hari kemarin ini tertahan di area Fibo 61,8%. Dan kemudian setelah masuk ke sesi Eropa dan juga sesi malam di hari kemarin New York ya, ini kembali terjadi signal bearish divergence yang ditunjukkan oleh indikator RSI ya, dan menghasilkan untuk di Aussie ini menjauhi dari level Fibo 61,8%-nya. Ya, kalau kita perhatikan target koreksi yang dihasilkan untuk di Australian dollar ini dapat menuju ke area 0,77920 untuk saat ini. Ya, tetap perhatikan untuk masalah di Aussie dengan mempertahankan suku bunga 2,25% untuk DRBA. Ya, penguatan ini dapat terjadi ya. Kalau kita perhatikan dari komentar Glenn Stephen kemarin juga tidak ada kisi-kisi ya untuk di bulan berikutnya akan melakukan pemangkasan. Jadi masih belum jelas ya apa yang akan diambil oleh RBA di bulan berikutnya. Ya, penguatan ini dapat berlanjut jika Fibo 61,8% ini mengalami penembusan di atas itu. Ya, kemudian untuk di zona Eropa,
Ya, untuk masalah Yunani ini tetap menjadi fokusnya. Kalau kita perhatikan untuk Yunani ya, ini masih ada kewajiban yang harus dibayarkan di bulan Maret ini ya, yaitu kurang lebih sekitar 1,5 miliar euro ya. Nah, kalau kita lihat untuk cicilan pertama di bulan ini jatuh temponya itu di hari Jumat, itu kurang lebih sekitar 300 juta euro. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk Yunani ini kemarin sudah mendapat perpanjangan waktu ya selama 4 bulan untuk masalah bailout. Ya, namun kalau kita perhatikan eh, Yunani ini tidak diberi akses untuk dana tunai ya dari mitra kreditur internasionalnya ya, baik dari zona Eropa ataupun dari IMF ya. Di sini tidak ada persetujuan ya mengenai revisi program penghematan anggaran dan juga reformasi ekonomi ya. Jadi kalau kita perhatikan dengan jatuh tempo yang harus kewajiban yang harus dibayarkan oleh Yunani, ini cukup membebankan dari segi khususnya untuk masalah devisa dari Yunani sendiri ya. Jadi tidak ada bantuan dan ini cukup membebankan dari segi performa terutama untuk sentimen dari pasar mengenai pergerakan mata uang dari zona Eropa ya. Kemudian dilihat juga untuk di minggu ini yang menjadi kekhawatiran juga dalam performa dari mata uang zona Eropa ya. Di hari Kamis nanti lusa ya jam 19.45 ini diperkirakan untuk ECB ini juga akan memberikan rincian lebih lanjut mengenai program pembelian obligasi pemerintah yang kurang lebih totalnya ini adalah senilai 1 triliun euro ya. Ya, program untuk pembelian obligasi pemerintah ini akan dilakukan di bulan Maret ya. Nah, kemudian dari data kemarin ini juga ada data retail sales dari Jerman. Kalau kita lihat ini signifikan angkanya naik menjadi 2,9% dari yang sebelumnya itu hanya revisi 0,6% ya. Nah, angka tersebut ini membuat untuk performa dari euro ini coba untuk kembali rebound ya. Coba untuk mendekati area resisten 1.12450. Ya, namun dengan kekhawatiran mengenai masalah Yunani ataupun untuk masalah program pelonggaran QE ya yang akan dilakukan ECB nanti diumumkan di hari Kamis, tetap sentimen untuk pergerakan di euro ini masih negatif ya. Nah, kalau kita perhatikan ini euro membuat pergerakannya membuat low semakin ke bawah ya. Tapi untuk di indikator dari RSI ini menunjukkan higher low ya, semakin tinggi dan menghasilkan ini naik. Ya, jika memang mendekati pengumuman dari ECB tentunya yang terdekat ya di hari Kamis, penembusan di area 1.1530 ya tentu ini akan menggagalkan bullish divergence ya dari analisa teknikal dan akan membuat untuk di euro kembali untuk melemah mendekati level terendah di bulan akhir Januari ya, yaitu 1.10960 tentunya ya. Untuk pekan ini tetap 1.12450 ini adalah kunci dari resisten selama tidak bisa melebihi dari resisten tersebut ya, atau Fibo 61,8 ini tetap untuk di euro ini sentimennya masih negatif. Ya, kemudian kita lanjut ke Inggris ya. Di hari kemarin ini ada data mengenai PMI konstruksi dari Inggris. Ya, kalau kita perhatikan datanya ini merupakan yang tertinggi ya dari 4 bulan ya. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk konstruksi dari Inggris ya. Di sini hasilnya 60,1. Dari sebelumnya ekspektasinya itu adalah 59,0 ya. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk masalah proyeksi pertumbuhan perekonomian Inggris untuk tahun 2015
Ini juga menjadi salah satu faktor sebagai penguatan ya dari pertumbuhan perekonomian di Inggris dengan adanya data dari konstruksi ini mengalami kenaikan ya. Nah, kemudian untuk secara teknikal dari pergerakan pound sterling kemarin sempat untuk menyentuh level resisten 1.53960 tepatnya ya, atau kurang lebih mendekati psikologis 1.54. Ya, dan ini adalah menjadi kunci resisten. Kalau kita perhatikan dari segi analisa teknikal, pergerakannya area 1.54000 sebagai resisten hingga ke 1.53430 ini adalah sebagai support. Ya, rentang harga yang saya sebutkan tadi ini adalah rentang harga kunci untuk pergerakan dari pound sterling di hari ini. Ya, penembusan resisten ini akan coba untuk penguatan pound sterling lebih lanjut. Penembusan untuk support ini akan melemahkan pound sterling kurang lebih ke area 1.5300. Ya, kemudian di hari kemarin juga ada data mengenai Kanada ya. Kalau kita perhatikan laju pertumbuhan ekonomi Kanada ini dirilisnya lebih tinggi dari ekspektasi ya untuk kuartal yang keempat. Ya, kemudian kalau dilihat produk domestik bruto ini di kuartal keempat itu mengalami kenaikan 2,4%. Ya, kemudian untuk data bulanannya GDP ini juga mengalami kenaikan 0,3% ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari data-data ini, ya, untuk masalah pertumbuhan GDP di Kanada, ya ini juga disusul juga dengan adanya belanja konsumen yang mengalami kenaikan, yaitu menjadi levelnya 2% ya. Nah, kemudian untuk sumbangsi dari kenaikan dari GDP oleh Kanada, ya kalau kita lihat di sini sumbangsi terbesar itu adalah dari segi manufacturing ya. Kalau kita lihat di sini segi manufacturing di sini untuk outputnya ini mengalami kenaikan di bulan Desember itu adalah 2,5%. Dari sebelumnya itu adalah 1,6% ya. Kemudian untuk durable goods manufacturing ini juga sama mengalami kenaikan 2,3% di bulan Desember ya. Kemudian kalau dilihat juga tidak hanya dari segi manufacturing ya, dari segi construction, kemudian dari segi finance, kemudian public sector ini juga mengalami sumbangsi untuk kenaikan dari GDP di kemarin ya. Nah, kemudian kalau kita lihat penguatan dari Kanada, ya ini coba mencapai level ke 1.24300. Ya, ini adalah pergerakan di hari kemarin ya. Kemudian ini masih tertahan untuk penguatannya. Kemudian jika kita ukur dengan analisa teknikal dari wave yang terjadi yang sebelumnya di dolar Kanada, untuk kenaikan yang dialami dolar Kanada sebelum terhenti oleh bearish divergence ya, ini masih tertahan areanya ke Fibo 61,8% juga. Ya, untuk di hari ini 1.2500 ya kurang lebih. Ini adalah menjadi kunci pivot ya kalau saya bilang. Jika selama belum melebihi penembusan di atas dari 1.2500 untuk di dolar Kanada performanya kalau kita lihat sesuai dengan indikator RSI yang diberikan di bawahnya ya. Ini masih membentuk lower high ya yang terjadi. Jadi penurunan ini dapat terjadi lagi ke area 1.24310. Ya, namun jika nanti untuk pembukaan di sesi Eropa terutama ya, ataupun sesi New York stabil bergerak di atas 1.25, untuk di dolar Kanada akan coba untuk mendekati resisten 1.25640 kembali. Kemudian kita masuk ke komoditi. Ya, kalau kita perhatikan untuk di komoditi di sini ada emas ya. Di sini pergerakan dari performa emas sangat terlihat dari segi teknikal. Ya,
ini masih bergerak di dalam channel bearish ya, masih sangat rapi pergerakannya. Ya, kemudian kalau kita lihat dari segi technically, 1223 ini masih menahan untuk penguatan dari emas ya. Kemudian kalau kita lihat untuk masalah rebound emas di awal pekan ini ya, ya ini juga terdukung juga oleh kuatnya tingkat permintaan di Cina setelah pemangkasan suku bunga ya di akhir pekan kemarin ya. Ini dampaknya positif terhadap emas. Ya, kemudian kalau dilihat juga untuk di India, ya India ini juga yang tahun kemarin ini sempat menjadi fokus investor ya, setelah memborong 1/4 dari suplai emas dunia di tahun kemarin ya. Ya, ini juga memberikan dampak positif juga terhadap di emas. Ya, untuk India sendiri akan memperkenalkan untuk akun deposit emas ya, dan menggunakan di sini cadangan emas sebanyak 20.000 ton. Dan kemudian untuk India sendiri ini juga akan meluncurkan obligasi emas pemerintah ya. Namun kalau kita perhatikan di sini untuk masalah pajak impor, India ini tetap masih mempertahankan levelnya adalah 10%. Ya, namun jika untuk kedepannya untuk masalah pajak import ini dapat dipangkas ya, ya ini sangat besar kemungkinan ini akan mendorong tingkat permintaan emas dari konsumen emas terbesar dunia ya, yaitu India. Ya. Nah, kemudian untuk di hari ini yang perlu diperhatikan range support ya, 1195 untuk support yang terdekatnya. Ya, selama untuk performa dari emas ini masih berada di area support garis hitam ya, ini ya. Tetap untuk di emas pergerakannya ini akan melakukan sideways bolak-balik ya. Akan coba lagi untuk tes menguji ke resisten 1223 kembali. Ya, namun perhatikan untuk di support selama support 1195 ini mengalami penembusan di bawah itu, tidak menutup kemungkinan untuk emas ini tetap akan kembali ke jalur channel bearish ya yang sudah dibentuk sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah di minyak. Ya, kalau kita lihat yang menjadi tren untuk di minyak ini tetap masih masalah seputar rig oil ya, rig oil yang dilakukan pengambilan data ya, ini mengalami penurunan dan sentimennya ini dapat mengganggu untuk masalah crude oil production terutama untuk US ya. Tapi dengan grafik yang tertera di layar monitor dari data terakhir yang didapat, untuk masalah crude oil production ini tetap rally kenaikan ya, meskipun untuk pelaporan rig count oilnya ini juga mengalami penurunan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga untuk masalah di minyak ya, untuk masalah rebound ini juga dilakukan dengan adanya masalah serangan ya, pasukan Libya ini juga akan menghambat juga untuk pasokan minyak yang ada di Afrika ya. Kemudian untuk spekulasi perjanjian nuklir Iran dengan Barat ini juga dapat meningkatkan ekspor minyak mentah ke Teheran, dan hal itu juga nantinya bisa berdampak untuk masalah penguatan ya untuk di minyak ya. Nah, kemudian untuk di tentang masalah kesepakatan nuklir ya, di sini untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ya, ini juga memperingatkan untuk pemerintahan Obama ini terhadap penerimaan kesepakatan nuklir terhadap Iran. Ya, ini juga dapat menjadi fundamental ya yang akan menggerakkan di pergerakan dari minyak. Ya, kemudian kalau kita lihat dari analisa teknikal,
Ya, triple top yang sebelumnya ini sudah menahan untuk penguatan minyak ya. Kurang lebih areanya di 54,20 dolar per barrel. Ya, ini berdampak untuk di oil mengalami koreksi. Ya, namun Fibonacci retracement 61,8% ini masih menahan untuk koreksi yang dilakukan di harga minyak ya, dan kembali untuk melakukan rebound. Ya, untuk di hari ini jika kita perhatikan dari analisa teknikal, yang menjadi kisaran kunci pergerakan itu adalah area resisten 51,25, kemudian hingga ke area support itu adalah 49,40. Ya, kurang lebih pergerakan ini yang menjadi rentang harganya. Selama belum melebihi dari rentang harga yang sudah diperkirakan, pergerakan dari minyak ini tetap berada di kisaran harga tersebut. Nah, ini untuk di hari ini ada cukup lumayan data dari beberapa negara ya. Di nanti sore ini juga ada service PMI dari Inggris. Diprediksi ini mengalami kenaikan 57,6. Kemudian untuk retail sales dari Eropa ini sedikit penurunan dari 0,3 menjadi 0,2. Dan untuk di Amerika nanti jam 20.15 ini ada data ADP Non-Farm Employment Change ya. Kalau dilihat forecastnya ada penambahan lapangan kerja menjadi 219.000 ya. Dan di jam 10 nanti untuk yang melakukan transaksi di dolar Kanada ada pengumuman untuk rate decision ya dari Bank of Canada. Ini yang diprediksi estimasi dari para analis tetap mempertahankan 0,75% untuk di datanya. Terakhir jam 22.30 itu adalah di crude oil inventories dari 8,4 ini diprediksi mengalami penurunan menjadi 4,0. Ya, jika data ini sesuai dengan forecast mengalami penurunan crude oil inventoriesnya, berarti ini juga akan memberikan dampak yang positif ya terhadap pergerakan harga minyak. Ya, demikian Pak Dwi untuk ringkasan dari fundamental maupun teknikal yang bisa dimanfaatkan di hari ini. Ada tambahan Pak Dwi? Ya, Bu Desi, saya mau mencermati masalah pergerakan harga di euro dimulai dari hari Senin hingga saat ini, kemudian juga di pound sterling, kemudian juga di Kanada. Saya lihat dengan time frame atau dengan sudut pandang medium, ternyata ranging bisa dikatakan tidak terlalu signifikan penurunan maupun kenaikan, tidak membawa pengaruh terhadap harga tren. Jadi tren harga juga tidak terlihat. Kemudian setelah dia naik, kemudian turun lagi di dalam range yang terbatas untuk euro, sekitar 600 hingga 800 poin pergerakan per hari. Nah, ini mengapa ini kejadian seperti ini, Bu Desi? Ya, kalau kita lihat untuk di pekan ini terutama ya, pergerakan ini memang tidak terlalu banyak datanya ya. Setelah dari bulan sebelumnya ini banyak tren yang terjadi ya, terutama kalau kita fokusnya misalkan di euro. Euro juga kemarin sempat turun di bawah mendekati 1,09 ya. Nah, kemudian untuk di minggu ini juga akhir pekan nanti itu ada data non-farm payroll ya. Jadi kalau kita lihat dari fundamental-fundamental yang data ekonomi harian, ya memang ini dapat menggerakkan pasar ya, meskipun dengan pergerakan range misalkan 600 dolar, peluangnya ini tetap bisa kita ambil untuk copi-copi ya. Tetap untuk di sebagai major utama dari fokus market ini adalah mengenai spekulasi dari Amerika ya, yaitu mengenai kenaikan suku bunga. Nah, kalau kita perhatikan dari komentar yang terakhir, Janet Yellen pun masih belum menghasilkan atau memberikan indikasi untuk segera melakukan kenaikan suku bunga ya. Nah, tetapi dari segi sentimen pasar,
Ini memandang untuk perekonomian dari Amerika ini mengalami kenaikan dan sudah waktunya untuk di dolar ini melakukan kenaikan suku bunga. Jadi saya pikir tetap fokusnya untuk pergerakan memang tidak terlalu banyak tren dengan tren yang bulan sebelumnya cukup besar ya. Nah, tapi untuk momen dari per hari ini juga masih kita tetap ambil. Ya, mungkin seperti itu Pak Dwi untuk kenapa sideway ya di minggu ini. Oke, terima kasih Bu Desi. Tambahan untuk Australia dollar barusan keluar jam 7.30 tadi bahwa GDP quarter to quarter sebetulnya membaik dari 0,4%, dirilis 0,5% meskipun masih berada di bawah dari forecast. Namun begitu masih tetap Australia dollar untuk pergerakan harian saya kira masih dalam keadaan naik. Kemudian untuk di China, SBC Service PMI untuk bidang jasa manufacturing juga dilaporkan bagus dari 51,8 dirilis menjadi 52. Jadi bagus untuk China sehingga saya kira juga membawa pengaruh yang cukup positif terhadap pergerakan di Hang Seng maupun di stok China. Oke, bisa disimpulkan untuk kali ini, briefing kali ini, konseling pergerakan terbatasi di antara harga tertinggi 1,539, kemudian di harga terendah di 1,534. Tren yang medium maupun long itu masih dalam keadaan bearish. Kemudian untuk Australia dollar ternyata cash rate yang diumumkan masih tetap sama di luar perkiraan, yaitu di 2,25%. Kemudian di Kanada tadi keluar juga diumumkan bahwa GDP mengalami perbaikan, kemudian pergerakan harga terbatasi di 1,256 hingga harga terendah di 1,243. Kemudian gold tren yang terjadi masih cukup jelas di dalam bearish channel, meskipun pada saat sekarang, pada minggu ini, dari Senin, Selasa, dan Rabu ini, diperkirakan masih tetap dalam keadaan stagnasi untuk medium, kemudian long term dalam keadaan bearish channel, kemudian resistance terbaca di 1223,20, kemudian rendahnya di 1115,00, kemudian di oil, pergerakan kenaikan di oil lebih banyak dipengaruhi oleh pengurangan produksi di Amerika Serikat, kemudian juga fundamental yang terjadi di Timur Tengah, termasuk di Afrika, sebagian Afrika yaitu Libya, yang mengindikasikan kekhawatiran terhadap supply. Range yang terjadi di 51,25, kemudian batasan bawah di 49,43. Demikian morning briefing kali ini, saya cukupkan sampai di sini. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat bekerja.